Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari buku fiksi dan non-fiksi di kelas 7, tapi ada sedikit perbedaan di kelas 8 karena kompetensi dasar mengenai buku fiksi dan non-fiksi itu ada di KD 3.5, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan indikator 1. Mengidentifikasi unsur buku fiksi dan non-fiksi, 2. Membedakan unsur buku fiksi dan non-fiksi, dan 3. Menganalisis unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita langsung saja ya. Belajar hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bu Alfia mau tanya, tahukah kalian apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Untuk mengulas kembali ya, di kelas 7 sudah belajar, tapi apakah kalian masih ingat apa ya itu buku fiksi atau apa itu buku non-fiksi? Masih ingat? Oke, baik. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai buku fiksi dan non-fiksi, mari kita lihat pertanyaan berikut ini. Manakah yang termasuk ke dalam buku fiksi dan non-fiksi? Jadi di sini Bu Alfia punya 2 buku, ya. Di sebelah kanan ada bukunya Buya Hamka, sebuah novel biografi yang covernya warna orange, dan di sebelah kiri ada buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang covernya berwarna biru. Nah, mungkin ini kalian sudah tidak asing ya. Kira-kira mana yang merupakan buku fiksi dan mana yang merupakan buku non-fiksi? Ayo, buku fiksi yang kanan atau yang kiri? Oke, betul ya. Buku fiksi itu ada di sebelah kiri dengan judul Buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Nah, di sebelah kanan ini sudah jelas ya buku non-fiksi. Kenapa buku non-fiksi? Karena di situ ada tulisan biografi. Ya, biografi termasuk ke dalam buku non-fiksi karena berdasarkan kisah nyata. Ya, ada datanya. Oke, sudah ya. Selanjutnya, kita langsung masuk saja. Ya, pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau kalian mau tahu perbedaan apa sih buku fiksi dan buku non-fiksi itu, nah kita lihat dulu pengertiannya. Di sini buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, hayalan, atau rekaan. Jadi, kata kuncinya, agar gampang mengingat, kalau Bu Alfia bilang buku fiksi, itu kata kuncinya adalah imajinasi dan hayalan. Jadi, segala sesuatu yang bentuknya imajinasi, ini masuknya ke karangan ya, maksudnya bentuk karangan yang berdasarkan imajinasi atau hayalan itu sudah dipastikan bukunya fiksi, gitu ya. Nah, sedangkan buku non-fiksi itu kebalikan dari buku fiksi. Ya, buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Jadi ada faktanya, ada data yang bisa membuktikan gitu bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, itu dinamakan buku non-fiksi. Jadi, isi buku non-fiksi itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya dan isinya pun harus informatif atau bersifat menyampaikan informasi-informasi. Itu beda dong antara buku fiksi dan non-fiksi. Kalau buku fiksi di dalamnya terdapat informasi-informasi tidak? Memang sih ada pesan moral yang disampaikan di dalam buku fiksi.
Namun, apakah keseluruhan buku fiksi itu terkait informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca? Ya, tentunya tidak ya. Yang namanya karangan, yang namanya imajinasi, ya sudah berarti dia ditulis berdasarkan imajinasinya saja. Tidak ada informasi-informasi yang ingin diberikan kepada pembaca. Ya, beda halnya dengan buku non-fiksi, di mana buku tersebut itu banyak memuat informasi-informasi. Misalnya, Bu Alfia mau membaca buku tentang ensiklopedia tumbuhan. Berarti dalam buku tersebut memuat informasi-informasi mengenai tumbuhan, ya kan? Itu ya, bisa dibedakan ya antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Berarti kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada ciri buku fiksi dan non-fiksi. Supaya kalian bisa lebih membedakan ya, bisa lebih tahu apa sih buku fiksi dan non-fiksi itu perbedaannya seperti apa. Nah, kita lihat dulu di sini ciri-cirinya. Yang pertama, buku fiksi itu bersifat fiktif, ya, hanya hayalan, imajinasi, rekaan. Ya, jadi memang ceritanya dibuat-buat, tidak benar-benar terjadi. Beda halnya dengan non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu kembalikan dari buku fiksi, ya, bersifat fakta, ada datanya, ya benar-benar terjadi. Makanya tadi biografi itu disebut buku non-fiksi karena ya memang itu kejadian nyata gitu. Sosok Buya Hamka diceritakan di situ, gitu ya. Nah, ciri-ciri yang kedua, buku fiksi itu tidak dapat dibuktikan dengan keilmuan. Yang namanya imajinasi, yang namanya rekaan atau hayalan seseorang bisa nggak dibuktikan dengan keilmuan? Tidak bisa ya. Tidak bisa dikaitkan, misalnya Bu Alfia mau ngarang tentang persahabatan gitu ya. Terus Bu Alfia mau buktikan nih dengan keilmuan matematika. Nah, itu kan tidak bisa gitu. Atau misalnya dengan keilmuan biologi gitu. Nah, itu tidak berkaitan. Beda halnya dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu dapat dibuktikan dengan keilmuan. Ya, contohnya yang tadi Bu Alfia beritahu. Bu Alfia misalnya membaca buku ensiklopedia tumbuhan. Nah, itu bisa nggak dikaitkan dengan keilmuan? Bisa, misalnya dengan ilmu biologi, karena berbicara tentang tumbuhan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, buku fiksi itu bersifat hiburan, ya. Kalau kalian baca novel, baca cerpen, atau misalnya baca naskah drama, itu kan tujuannya hanya untuk menghibur, ya kan? Kalian membacanya di waktu kosong, ketika sedang bosan, ketika sedang punya banyak waktu, karena misalnya novel itu tidak bisa dibaca hanya sekali duduk ya, kecuali cerpen. Nah, makanya di situ dibilang buku fiksi itu bersifat hiburan. Apakah buku non-fiksi juga bersifat hiburan? Tentunya tidak, ya. Nah, dia itu bersifat informatif tadi, bukan bersifat hiburan. Karena buku pelajaran bisa nggak menghibur seseorang? Kalau kita baca buku pelajaran, tidak dong, ya kan? Ah, di sini yang ketiga dibuat berdasarkan data. Jadi harus lengkap data-datanya. Kenapa harus lengkap? Karena supaya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, jadi harus benar-benar, oh ini sosoknya Buya Hamka itu seperti ini. Nah, itu dibuktikan dari misalnya ada sanak saudaranya atau keluarganya yang berkata seperti itu ya, ada datanya. Itu misalnya Buya Hamka riwayat pendidikannya di sini sini. Nah, itu dapat dibuktikan dengan hasil nilai atau raport atau ijazah yang dimiliki oleh Buya Hamka gitu. Nah, selanjutnya ciri yang keempat itu buku fiksi bisa dibuat oleh siapa saja. Ya, karena ya
hanya bersifat karangan gitu. Semua orang bisa. Sekarang anak SD pun disuruh ngarang itu bisa ya. Jadi mau anak kecil sampai orang dewasa yang namanya mengarang, karena ini kan berkaitan dengan imajinasi seseorang. Itu siapa saja bisa membuat. Beda halnya dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi tidak semua orang bisa membuatnya. Kenapa? Balik lagi ke poin 2, karena dapat dibuktikan dengan keilmuan. Ya, balik lagi ke poin 3, dibuat berdasarkan data. Jadi tidak semua orang bisa membuatnya. Ya. Misalnya, Bu Alfia meminta kalian atau memberikan tugas kepada kalian untuk membuat skripsi atau membuat jurnal ilmiah. Bisa tidak? Tentu tidak. Karena apa? Karena keilmuan kalian belum sampai tahap itu. Jadi kalian tidak bisa tiba-tiba membuat skripsi. Bu Alfia minta buat skripsi, kalian membuat skripsi itu nggak bisa gitu. Karena keilmuannya belum sampai pada tahap itu. Ya. Nah, buku fiksi, ciri yang kelima, itu menggunakan bahasa yang tidak formal. Dan biasanya itu menggunakan bahasa konotatif, bukan makna sebenarnya. Ya. Makanya kalau kalian lihat novel, itu banyak menggunakan majas, ungkapan-ungkapan, ya, karena bersifat konotatif, bukan makna sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memperindah kalimat dan isi dari novel tersebut. Gitu. Dan biasanya buku-buku fiksi itu bahasanya juga bahasa ringan ya, bahasa sehari-hari agar mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan kalau buku non-fiksi itu kebalikannya, bahasa yang digunakan itu biasanya memakai bahasa baku dan bersifat ilmiah. Ya, karena dia berhubungan dengan keilmuan, jadi banyak kata-kata asing yang sebelumnya kita tidak pernah dengar gitu. Misalnya kata-kata istilah dalam ilmu biologi atau dalam ilmu kimia misalnya. Itu banyak yang kita sebelumnya tidak pernah mendengar kata itu, tapi kita jadi tahu ketika kita membaca buku non-fiksi tersebut. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ciri yang terakhir dalam buku fiksi, harga buku biasanya lebih murah. Sedangkan di buku non-fiksi, itu harga buku biasanya lebih mahal. Benar ya? Kalau kalian pergi ke toko buku novel, atau kumpulan cerpen, kumpulan puisi, itu harganya tidak lebih dari 100.000. Ya, kalian masih bisa mendapatkan buku-buku dari harga 50 sampai 100.000. Bahkan ada buku fiksi yang harganya itu di bawah 50.000. Mungkin ketebalannya itu tidak terlalu tebal ya, makanya bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi beda nggak sama buku non-fiksi? Tentunya beda ya. Buku non-fiksi biasanya lebih mahal, seperti buku pelajaran, lalu ensiklopedia. Berapa harga ensiklopedia kalau misalnya belinya itu satu paket? Ya, tentu kan harganya mahal gitu ya, karena ensiklopedia tuh ketebalannya lumayan gitu dan bukunya berwarna semua. Jadi memang biasanya buku non-fiksi itu harganya lebih mahal. Gitu ya. Jadi untuk ciri buku fiksi dan non-fiksi sampai sini paham? Oke, kalau paham, Bu Alfia lanjut ya ke jenis buku fiksi. Apa saja sih, Bu, jenis buku fiksi itu? Ada apa aja ya kira-kira? Mungkin kalian hanya tahu novel gitu ya. Padahal banyak sekali jenis buku yang dikatakan sebagai buku fiksi. Nah, yang pertama ada novel, jelas ya. Nah, novel ini sering kalian temui, sering kalian baca, dan pasti kalian punya gitu. Apalagi novel-novel remaja anak sekarang gitu ya, yang terkenal atau viral dari Wattpad atau dari blog
ya kan? Terus kalian akhirnya tertarik untuk membeli gitu. Atau misalnya yang lagi viral filmnya, terus mau baca novelnya, gitu. Banyak novel-novel sekarang yang kalian eh, sering dengar gitu ya, atau kalian pernah baca. Nah, selain novel itu juga ada dongeng. Jadi dongeng itu termasuk buku fiksi juga. Karena apa? Karena dia itu hanya imajinasi. Ya, atau selain dongeng ada fabel. Fabel itu yang bercerita tentang binatang. Ya, tokoh-tokohnya itu binatang semua. Nah, selanjutnya ada hikayat. Nah, hikayat juga termasuk buku fiksi karena di situ ada unsur karangannya juga. Selanjutnya ada komik, ya. Yang namanya komik itu sudah pasti karangan, apalagi banyak gambar ya, banyak gambar di situ, lebih dominan gambar, nah, sudah dipastikan itu adalah buku fiksi. Selanjutnya ada juga puisi. Ternyata puisi juga termasuk ke dalam buku fiksi. Ada buku kumpulan puisi. Ya, jadi puisinya tidak hanya satu lembar, tidak hanya satu puisi. Kalau yang namanya antologi puisi itu kumpulan puisi dengan karangan yang berbeda. Jadi penulisnya itu beda-beda orangnya, ya. Itu namanya antologi puisi. Sedangkan kalau kumpulan puisi itu biasanya hanya satu pengarang. Nah, itu termasuk juga jenis buku fiksi. Karena ya memang puisi itu berdasarkan imajinasi kita, ya kan? Nah, selanjutnya cerita pendek. Cerita pendek juga termasuk buku fiksi, gitu. Karena bersifat imajinasi, ya. Hanya rekaan. Gampang ya kalau buku fiksi, kalian pasti hafal dan paham tentang ini. Nah, selanjutnya ada jenis buku non-fiksi. Oke, jenis buku non-fiksi ini ada banyak, ya. Pokoknya kalau buku yang sudah jelas itu bukan karangan berdasarkan data gitu ya, atau dari hasil observasi atau penelitian, laporan itu sudah dipastikan non-fiksi. Contohnya apa? Yang pertama buku biografi, ya, yang menceritakan perjalanan hidup seseorang. Tadi seperti Buya Hamka, lalu ada lagi misalnya Khairul Tanjung, si anak singkong, ada juga Bapak B.J. Habibie, nah itu termasuk biografi. Selanjutnya ada buku motivasi. Nah, buku motivasi juga dikatakan buku non-fiksi, ya, karena dia itu berisi informasi-informasi untuk mengajak seseorang menjadi lebih baik, ya. Terus ada ensiklopedia yang tadi Bu Alfia contohkan, itu termasuk buku non-fiksi. Ada esai, ya. Ada buku pelajaran, ada laporan ilmiah, ada skripsi, ada makalah, dan ada jurnal. Semua ini merupakan jenis buku non-fiksi karena harus ada data dan fakta, ya. Kalau mau buat skripsi harus ada datanya enggak? Harus ada datanya, kita harus melakukan penelitian. Jurnal juga seperti itu, ya. Kita buat makalah misalnya. Nah, harus ada apa? Harus ada datanya. Kita harus mencari datanya terlebih dahulu, baru kita buat menjadi sebuah makalah. Nah, itu namanya buku non-fiksi ya. Jadi bisa ya membedakan jenis buku fiksi dan buku non-fiksi itu ada apa saja. Lanjut, sekarang masuk ke dalam unsur. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu unsur buku fiksi. Ya. Pertama buku fiksi. Nah, di sini unsur buku fiksi Bu Alfia mengambil dari dua sumber yang berbeda. Nah, yang pertama itu terkait sampul buku.
Biasanya sampul buku fiksi dan non-fiksi itu jelas berbeda. Ya, sampul buku fiksi itu biasanya lebih menarik, ya kan? Karena apa? Karena untuk menarik minat pembaca, minat pembeli. Kalau kita lihat sampul buku fiksi itu biasanya full color atau berwarna, ya. Lalu ada apa ya, desain-desainnya itu menarik-menarik, ya kan? Nah, itu tadi tujuannya untuk menarik minat pembeli atau pembaca. Ya, tapi ada juga yang sampul bukunya itu biasa saja, tapi di dalamnya isinya itu bisa diambil yang baik-baiknya gitu, banyak mengandung pesan moral yang baik. Nah, itu tergantung ya. Ada orang yang setiap beli buku, hal yang pertama dilihat adalah sampul bukunya. Ada sebagian orang yang kalau beli buku, hal yang pertama dilihat adalah isi bukunya. Ya, itu tergantung pilihan masing-masing. Nah, yang kedua, rincian subbab buku. Biasanya kita lihat di daftar isi, itu ada rincian subbab bukunya. Ya, di bab 1 itu ada apa saja judulnya, di bab 2 ada apa saja judulnya, bab 3 ada apa saja judulnya, dan seterusnya. Ya, itu dirincikan. Nah, sama dengan yang ketiga nih, judul subbabnya. Judulnya tuh apa? Biasanya beda-beda ya. Yang namanya novel, biasanya ini ada di dalam novel. Novel itu pasti memuat bab-bab yang ada subbabnya lagi. Misalnya di bab pertama itu perkenalan diri. Nah, di perkenalan diri itu ada apa saja subbabnya, judul-judulnya apa saja. Nah, itu dirincikan gitu. Terus tokoh dan penokohan. Ya, beda ya tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah pemeran atau orangnya, ya. Jadi siapa tokohnya, siapa orang yang ada dalam novel tersebut, nah itu disebut tokoh. Kalau penokohan itu gambaran penulis terhadap watak tokoh. Ya, sudah dibahas di eh, di unsur intrinsik teks drama di pelajaran sebelumnya. Jadi penokohan itu bisa dilihat dari dua teknik. Yang pertama teknik analitik dan teknik dramatik. Ya, sesuai dengan uh, penulisnya itu mau pakai teknik apa. Terus yang ketiga itu ada tema cerita. Tema ini itu ada di dalam semua teks. Jadi temanya itu apa sih? Gitu. Misalnya tema itu beda ya sama judul. Ini kalian suka salah mengartikan gitu. Judul itu apa, tema itu apa. Biasanya kalian suka salah, suka terbalik gitu, atau menyamakan antara judul dan tema. Tema itu lebih ke apa ya, gambaran tentang ceritanya. Misalnya temanya tentang persahabatan, kekeluargaan, ya, dan lain-lain gitu. Beda dengan judul. Kalau judul udah jelas yang ada di atas ceritanya. Gitu. Nah, selanjutnya bahasa yang digunakan. Biasanya bahasa yang digunakan dalam buku fiksi itu lebih ke bahasa sehari-hari. Ya, bahasanya tidak formal, bahasanya konotatif yang tadi saya bilang, banyak menggunakan majas dan ungkapan. Ya. Lalu selanjutnya penyajian alur cerita. Nah, penyajian alur ceritanya itu bagaimana? Apakah dia memakai alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Ya, itu bisa dilihat dari jalan ceritanya. Oke, selanjutnya ini ada sumber yang kedua. Nah, saya lebih cocok kalau kalian mau menganalisis unsur itu di sumber ini, di sumber yang kedua, karena lebih mudah. Di sini ada unsur buku fiksi, sebenarnya ini unsur karya sastra ya. Unsur intrinsik karya sastra. Itu ada tema, ada tokoh,
ada alur atau jalan cerita, ada latar atau setting, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Ya, tema yang tadi sudah saya beritahu. Ya, jadi beda antara tema dengan judul. Tema itu lebih umum. Ya, oh tentang persahabatan, tentang kekeluargaan gitu. Nah, sedangkan tokoh itu adalah perannya, orangnya. Siapa saja sih tokoh yang ada dalam novel itu? Nah, kalian sebutkan tuh tokoh-tokohnya. Nah, tadi ada penokohan. Ya, biasanya penokohan itu adalah gambaran penulis terhadap watak tokoh. Kita bisa tahu watak tokohnya itu bagaimana karena penokohan gitu ya, karena digambarkan apakah secara langsung terang-terangan penulisnya bilang watak si A itu pemarah atau ramah atau peduli, itu diberitahu tuh secara langsung oleh penulisnya. Tapi beda halnya kalau pakai teknik dramatik. Nah, biasanya kita tahu dari dialog antar tokoh, dari tingkah laku tokoh, atau dari pikiran atau perasaan tokoh ya. Kalian kalau mau eh, menulis watak gitu ya, misalnya kalian diminta untuk mencari watak tokoh tersebut. Nah, kalian jangan bilang watak si A itu baik hati, watak si B jahat. Karena baik hati dan jahat itu masih luas maknanya. Baiknya itu seperti apa? Oh, baiknya itu karena dia ramah, karena dia peduli, karena dia suka menolong. Jadi harus jelas gitu ya. Paham kalau diminta untuk menjelaskan watak tokoh. Watak dengan penokohan itu beda. Ya. Kalau penokohan itu gambarannya. Kalau wataknya ya sifatnya gitu, karakternya. Ya jangan sampai salah membedakan. Lalu ada alur. Alur itu jalan cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu menceritakan saat ini atau masa depan. Alur mundur menceritakan masa lalu. Ya, jadi flashback. Dan alur campuran itu menceritakan masa lalu dan masa sekarang. Jadi campuran antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada latar. Nah, latar itu terbagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ini gampang ya, dari SD itu udah ada gitu. Jadi kalian kalau tidak bisa membedakan mana latar, mana alur, nah berarti SD-nya belum lulus nih. Oke, selanjutnya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang tadi Bu Alvia sudah bilang, itu biasanya menggunakan kalimat majas atau ungkapan-ungkapan di buku fiksi. Dan gaya bahasa yang digunakan kebanyakan itu ada majas personifikasi, majas hiperbola, ya, atau litotes, gitu. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanatnya apa ya? Apa yang bisa kita ambil setelah kita baca buku tersebut? Selanjutnya ada unsur buku nonfiksi. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan unsur buku nonfiksi. Ada beberapa perbedaan karena memang dari tampilannya juga sudah beda. Yang pertama, sampul buku. Biasanya sampul buku nonfiksi, apalagi biografi ya. Kalau biografi itu biasanya menampilkan atau menghadirkan tokohnya supaya orang-orang tahu, oh ini buku Buya Hamka, sosoknya tuh seperti ini. Buku B.J. Habibie, oh sosoknya seperti ini. Gitu. Jadi supaya memperkenalkan juga. Atau misalnya buku-buku yang lain, ya buku matematika, pelajaran matematika, covernya misalnya ada angka-angkanya gitu ya. Jadi sampul buku itu sebenarnya menentukan isi dari buku tersebut. Nah, biasanya sampul buku non-fiksi itu lebih apa ya? Lebih jelas dan tidak full color gitu, tidak terlalu berwarna dan biasanya lebih simpel ya. Terus yang kedua ada rincian subbab buku sama seperti buku fiksi. Jadi di dalam buku pelajaran saja itu juga ada bab-babnya kan dan ada subbabnya juga gitu. Jadi hampir sama dengan buku fiksi. Lalu ada judul subbabnya, ada isi bukunya. Nah, biasanya isi bukunya ini berbeda gitu dengan buku non fiksi.
isi bukunya tentang apa ya? Oh, di dalam bab 1, subbab ini, bukunya itu menginformasikan tentang kesehatan, kayak gitu. Atau manfaat berolahraga. Nah, itu terkait isi bukunya. Ya. Jadi kita merincikan isi bukunya itu ada apa saja. Terus cara menyajikan isi bukunya bagaimana? Apakah dibuat per bab atau tidak? Ya, kalau dibuat per bab berarti cara menyajikan isi bukunya ya bab 1 itu bercerita tentang ini atau menginformasikan tentang ini, bab 2 tentang apa dan seterusnya. Dan bahasa yang digunakan itu biasanya formal dan bersifat ilmiah. Ya, karena yang tadi saya bilang biasanya buku non-fiksi itu ada kata-kata istilah yang sebelumnya kita tidak dengar. Ya. Dan selanjutnya sistematika. Nah, sistematika penulisan ini biasanya buku non-fiksi dan buku fiksi itu urutannya beda. Ya. Jadi kalau novel atau buku fiksi ya sudah berarti sistematika penulisannya itu apa namanya tidak terlalu formal. Ya beda dengan sistematika penulisan buku non-fiksi. Contohnya skripsi. Skripsi itu kan harus memuat bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang apa namanya? Bab 2 tentang isinya atau landasan teorinya, terus bab 3 tentang metodologinya gitu. Jadi sistematika penulisannya jelas berbeda. Oke, selanjutnya ini sudah masuk ke tugas, berarti materinya sudah selesai ya sampai di sini. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait buku fiksi dan non-fiksi sejauh ini? Saya rasa ini masih sesuatu yang mudah ya. Masih mudah sekali untuk kalian pahami, apalagi kelas 7 sudah pernah diajarkan mengenai materi ini. Nah, tugas pertama, saya beri tugas untuk mencari satu jenis buku fiksi, tapi bukan tema percintaan dan mengandung pesan moral yang baik. Ya, kalian bisa pinjam kalau tidak punya dengan tetangga, dengan saudara, ya dan lain dan siapapun gitu yang kalian kenal, kalian pinjam. Lalu kalian menuliskan judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, terus tahun terbitnya tahun berapa, dan dilaporkan kepada saya melalui form WhatsApp ya. Jadi saya nanti berikan linknya, kalian isi di situ kalau kalian sudah menemukan judul apa yang ingin kalian baca. Gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan kembali pada pertemuan minggu depan. Jadi, sejauh ini sudah paham ya mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Kalian catat hal-hal yang perlu kalian catat untuk evaluasi pembelajaran nantinya gitu. Jadi jangan hanya mendengarkan, tapi kalau bisa mencatat juga poin-poin penting dari materi ini. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.